Baik, selamat pagi adik-adik semua. Nah, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke. Tetap semangat ya. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat hakikat bunyi musik ya. Hakikat bunyi musik. Ini ada di pelajaran topik yang paling pertama dari kelas 10. Baik, ini yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat hari ini. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan doa ya. Jadi saya minta satu orang dari antara kita membawa kita dalam doa. Setelah itu nanti saya akan membuat absensi. Siapa yang bisa bersedia untuk mengangkat doa? Irgi, oke, silakan Irgi. Amin. Baik, terima kasih Irgi atas kesediaannya membawa kita dalam doa. Sekarang saya akan absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Oke, semuanya hadir. Terima kasih. Rupanya kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran seni musik. Ya, dari Atan, Beatrix, Tesha, Amor, Ria, lalu Elga, Irgi, Rio, Yano, dan Nolis ya. Baik. Sudah semuanya sudah hadir. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Satu lagu wajib ya. Kira-kira kamu mau lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Tahu lagunya tuh? Baik. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ibadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu. Baik. Sudah menyanyikan lagu wajib. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang hakikat bunyi musik. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Saya kasih besar ya. Oke, bisa baca ya? Bisa. Baik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan bunyi dan musik. Jadi ada bunyi, ada musik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi instrumen musik. Mengidentifikasi, kamu buat identifikasi instrumen musik berdasarkan bunyi yang didengar. Berdasarkan bunyi yang didengar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengeksplorasi teknik permainan berbagai jenis musik instrumen. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengelaborasi berbagai unsur bunyi dalam harmonisasi karya musik. Lalu, peserta didik dapat menghasilkan karya tentang musik yang berdampak pada diri dan orang lain, pada diri sendiri dan orang lain. Artinya kita membuat karya, tapi karya yang kita buat itu berdampak pada kita sendiri dan pada orang lain. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep bunyi dalam musik dan mengelaborasikannya dengan tari. Nanti di
pada akhir pertemuan, tapi nanti di akhir pertemuan bab 1, kita akan mengelaborasikannya dengan tari secara kreatif. Baik. Oke. Tujuan tadi sudah ya. Baik. Kalian pernah sering dengar musik setiap hari ya? Setiap hari pasti selalu mendengar musik. Lalu kamu pernah dengar bunyi petir? Pernah. Pernah dengar bunyi air yang mengalir? Pernah. Burung yang berkicau? Pernah ya? Berarti itu. Lalu kamu pernah nonton konser musik? Pernah. Siapa yang baru ikut nonton acara pembukaan ETMC, Eltari Memorial Cup di lapangan? Yang nonton langsung? Amor dengan Elga. Yang nonton live streaming ada? Yang lain nonton pertandingannya ya? Oke. Ya, di awal-awal itu, di awal sebelum pertandingan itu ada upacara pembukaan. Nah, itu ada beberapa pertunjukan musik band, ada yang paduan suara, ada yang sasando, ada yang gambus, dan juga ada yang musik yang dipadukan dengan tarian. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar yang ini, aplikasinya itu sangat dekat dengan kita punya kehidupannya. Baik, pertama-tama kita harus membedakan antara bunyi, nada, dan musik. Kira-kira siapa bisa membuat perbedaan, menjelaskan perbedaan antara ketiga ini? Bunyi, nada, musik. Kalau kamu dengar bunyi petir atau bunyi air mengalir, itu nada atau musik atau bunyi? Bunyi ya. Lalu kalau kamu dengar misalnya ini. Ini nada. Oke. Kalau misalnya kamu dengar seperti ini. Ini musik ya. Jadi kita bisa membedakan bunyi, nada, dan musik. Ini ada di sini. Bunyi itu getaran yang merambat dan bisa didengar. Dia hanya berupa getaran. Lalu kalau dia bisa beraturan, bunyi itu dia tidak beraturan ya. Tiap misalnya air yang mengalir tidak beraturan ya. Ya, ini contohnya. Desa angin, suara petasan, tepuk tangan, ini bunyi. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat tentang nada, ini nada. Ini bunyi yang punya frekuensi teratur dan terukur. Misalnya nada C, ini dia ada frekuensinya. Ada frekuensinya teratur dan terukur. Atau nada G. Nanti di gitar, di suling juga sama. Ini nada ya. Lalu lalu di bawah itu frekuensi tinggi menghasilkan nada tinggi, frekuensi rendah menghasilkan nada yang rendah. Misalnya C, ini middle C. Dia akan beda dengan yang ini. Nada B misalnya. Ini nada tinggi ya. Ini frekuensinya tinggi, lebih tinggi. Lalu ada durasi atau panjang, ada durasinya. Panjang pendek bunyi. Ada. Ini durasi ya. Lalu ada keras dengan lembutnya. Keras itu piano, kalau lembut itu keras itu forte kalau dalam istilah musik ya. Jadi keras, ada forte dan lembut. Ini forte. Keras atau kuat ya. Piano ini piano. Ini kuat, lalu ini lembut. Ini kuat. Ini yang lembut.
Oke, yang berikutnya. Nah, ini musik tadi ya. Kalau musik, kalau tadi bunyi tadi tidak beraturan, kalau nada sudah mulai ada frekuensi. Lalu kalau musik, ini dia sudah tersusun dari nada. Nah, nada. Ada struktur, lalu menciptakan melodi, harmoni, dan ritme. Nah, ini karakteristiknya melibatkan unsur seperti nada, ada nada tinggi, ada nada rendah, lalu ada unsur-unsur lain seperti dinamika yang ini tadi. Nah, forte dengan piano, kuat dan lembut. Lalu ada ritme, gerak yang teratur. Nah, misalnya lagu Ende. Nah, lagu Ende itu ritmenya gaw ya. Tang, tak, tang, tak, 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 tang. Atau lagu irama lagu uh, Momere, Hegong. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Siapa yang dari Momere sini? Oh Yano. Tahu tidak? Tahu? Irama Hegong. Nah, Hegong. Tak 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 tak. Kalau Bejawa, Bejawa, teng 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 tak tak teng tak tak teng. Dia lebih hidup ya. Kalau Timur punya teng tak tak tang tak 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 tak. Siapa yang dari Timur? Ria. Tahu? Kamu Timur mana? Di Timur tidak tahu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk uh, ke dalam jenis alat musik ya, ragam alat musik. Nanti ada yang berdasarkan sumber bunyi, lalu berdasarkan cara memainkan, dan berdasarkan fungsinya. Jadi ada tiga ya. Nah, jadi ada tiga. Ini saya kira ada yang sudah pernah dapat waktu SMP. Ada, sudah pernah ya. Nah, jadi ini kita hanya pengulangan dan memperdalam lagi ya. Sekarang kita akan masuk di bagian ragam alat musik ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan sumber bunyi ada aerofon, idiofon, membranofon, kordofon, dan elektrofon. Nah, aerofon sumber bunyinya dari udara. Oke, idiofon dari ini ya. Ini alat musik tahu namanya? Gong ya. Nah, ini bunyinya dia pengurus sudah agak pecah ya. Nah, ini idiofon ya. Nah, dari badan alat musik sendiri. Lalu ada membranofon. Itu dari mana? Dari kulit, selaput, membran ya. Lalu ada apa lagi? Kordofon. Kordofon dari mana? Dari petikan, dawai ya, dawai atau senar. Elektrofon dari listrik, aliran listrik. Oke. Nah, lalu ini berdasarkan cara memainkan. Ada tiup, petik, pukul, gesek, dan tekan. Terus ada yang berdasarkan fungsi ini. Ada musik ritmis, harmonis, dan melodis. Nah, nanti sebentar seperti apa alat musik ritmis, alat musik harmonis, alat musik melodis, itu nanti sebentar kamu akan mencari tahu sendiri di dalam kelompok. Nah, sekarang saya akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Lalu nanti sebentar saya bagikan lembaran kerjanya. Kelompok 1 akan mencari tahu tentang alat musik berdasarkan sumber bunyi. Nah, lalu kelompok 2 itu akan mencari tahu mendalami tentang jenis alat musik berdasarkan cara memainkan. Nah, lalu kelompok 3 itu jenis alat musik berdasarkan fungsi. Nah, nanti sebentar kalian boleh pakai HP untuk cari tahu, nanti saya bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 Atan, Norlis, dan Beatrix. Nah, kelompok 2, Tesha, Yano, dan Rio. Kelompok 3, Amor, Ria, Elga, dengan Irgi. Pas atau? Pas. Oke. Kelompok 1 agak ke sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan sini ya.
kelompok gacor. Ini LKPD-nya. Nah, sebentar baru kamu tulis ya. Nah, lalu ini kelompok satunya, kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga ya. Oke. Nah, nanti kalian tulis seperti ini ya. Nanti di tabel itu kalian tulis seperti ini. Ini nomor, lalu jenis alat musik berdasarkan cara jenis alat musik. Nah, alat musik. Lalu di sini yang di bagian atas kamu tulis jenis alat musik, judulnya itu jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi untuk kelompok satu. Kelompok dua, jenis alat musik berdasarkan cara memainkan. Nanti kamu di sini jenis alat musik misalnya satu, satu, dua, tiga. Ini misalnya di yang kelompok satu ya, aerofon. Di sini contohnya apa? Nah, lalu ideofon, di sini jenis alatnya apa saja. Nah, kamu tulis minimal 3 ya, masing-masing kelompok minimal 3 ya. Nah, 3 jenis alat musik. Nah, juga kelompok 2 nanti tulis jenis alat musik berdasarkan cara memainkan. Di sini yang ditiup, di sini di kolom yang ini kamu tulis ditiup, di sana alat musiknya apa saja. Nah, lalu yang dipetik apa saja. Bisa ya? Nah, bisa mengerti ya? Oke, silakan mulai kerja dari sekarang. Nanti setelah itu kalau sudah selesai kita akan langsung di LKPD 2 itu menyaksikan pertunjukan musik lalu kamu buat analisis ya. Kamu buat analisis alat musik apa saja yang dipakai. Nanti sebentar saya bagikan LKPD yang kedua ya. Oke, silakan kerjakan dulu yang pertama ini. Nah, kelompok satu tadi ini ya. Nah, tentang jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Oke. Yang kelompok dua berdasarkan cara memainkan. Nah, kalian silakan boleh pakai HP untuk cari referensi ya. Ini contoh alatnya. Contoh ya, tulis saja contoh. Apa? Silakan. Sudah. Nah, jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Ya, waktu kita untuk yang LKPD ini, waktu kita itu sekitar LKPD pertama waktu kita sekitar 15 menit ya. Nah, mudah-mudahan 15 menit kamu sudah bisa selesai. Nah, kalian hanya sebutkan saja aerofon, contohnya apa saja. Apa pertama aerofon. Aerofon itu sumber bunyinya dari angin, tiupan, angin, udara ya. Nah, itu satu seruling, oke, dua dan tiga. Harmonika juga dari udara. Oke. Apa lagi? Trompet juga ya, oke. Kalian punya ini tentang alat musik berdasarkan cara memainkan. Yang pertama alat musik, yang kamu tulis di situ alat musik apa pertama? Tiup, oke. Seruling, trompet, oke. Ini apa nih? Alat musik berdasarkan fungsi. Yang pertama musik ritmis. Ritmis itu fungsinya untuk apa ritmis?
untuk atur tempo. Berarti ya hanya jaga tempo saja. Kalau melodis untuk untuk menghasilkan melodi. Kalau ritmis, sorry, harmonis. Dukung melodi lagu ya. Dia bisa bermain, bisa bersamaan. Maksudnya dia bunyikan chordnya nanti. Harmonis mendukung melodi. Sudah, kelompok 3 sudah? Wih, cepat. Mana? Ritmis, kendang, rebana, gong. Oke. Kalau melodis, piano, biola, gitar. Harmonis, angklung, saksofon, gitar. Oke. Sudah. Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 masih sementara ya. Aerophone, oke, diphone, membranophone. Kelompok 1 sudah? Sudah selesai? Oke. Nah, sekarang kita langsung kerja saja masuk ke LKPD yang kedua. Nanti kalian sebentar kalian akan diberi video. Kamu akan nonton satu video pertunjukan musik. Lalu nanti kamu akan mengidentifikasi alat musik apa saja yang dipakai di dalam pertunjukan itu.
Misalnya, lalu nanti kamu buat seperti ini. Alat musiknya, ini nama alat. Lalu berdasarkan sumber bunyi, dia ini masuk kelompok misalnya gitar. Berdasarkan sumber bunyi, dia masuk alat musik apa. Lalu berdasarkan cara memainkan, dia masuk alat musik apa. Yang berikut berdasarkan fungsi, dia ini masuk di alat musik apa. Tapi kita sebaiknya kita presentasikan dulu ya. Kita presentasikan dulu yang ini. Setelah itu supaya misalnya kelompok yang tentang musik aerofon bisa yang kelompok musik berdasarkan cara memainkan dan berdasarkan fungsi bisa tahu, bisa ada gambaran tentang oh ini alat musik aerofon itu seperti ini contohnya. Bisa mulai kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah, oke. Sekarang mari kita dengarkan presentasi singkat dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Siapa mewakili? Atan, oke. Ya, langsung biar duduk saja, tidak apa-apa. Pertama, jenis alat musik berdasarkan aerofon. Aerofon. Alat musik seruling, harmonika, trompet. Seruling, harmonika, trompet. Oke. Yang kedua, idiofon. Idiofon. Alat musik gong, angklung, triangle. Ya, oke. Ya, membranophone. Alat musik dam, rebana, tuba. Oke. Yang keempat, kordofon. Alat musik ukulele, tanduk. Oke. Yang kelima, elektrofon, contoh gitar elektrik, keyboard, drum elektrik. Gitar elektrik, keyboard. Apa? Yang ketiga? Drum elektrik. Ya, itu alat musik apa? Kordofon. Elektrofon, sorry ya. Elektrofon, ya, gitar elektrik, drum elektrik. Oke. Baik, kelompok 1 dan 2 mungkin ada yang mau menanggapi? Pas. Alat musik sasando itu dari mana? Dari NTT. Ya, kalau kita tidak tahu kita sendiri yang di NTT tidak tahu kita punya alat musik sendiri, berarti itu akan sangat menyedihkan. Apalagi tiba-tiba ada orang yang dari luar sana bilang tahu, kamu punya alat musik apa? Sasando. Oh iya kan sasando. Kita sendiri yang kebingungan, itu kan menyedihkan. Ya, kita harus tahu ya, sasando itu kan alat musik yang sudah cukup viral ya, sudah cukup terkenal. Itu dari kita punya daerah sendiri. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2, silakan. Berdasarkan cara memainkan. Oke. Rebab, oke. Oke. Wanita. Akordeon. Oke. Sudah selesai? Sudah, oke. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Pas, oke. Kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok ketiga. Berdasarkan fungsi. Gendang, rebana, dan gong. Oke. Yang kedua, melodis atau penghasil melodi utama. Alat musik piano, biola, gitar. Piano, biola, dan gitar. Oke. Harmonis atau mendukung melodi dan mencipta harmonisasi. Alat musik angklung, saksofon, dan gitar. Saksofon ya. Angklung, saksofon, dan gitar. Nah, baik. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Pas? Baik.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi sekarang kamu sudah mulai mengenal tentang jenis alat musik. Jadi ragam alat musik itu terbagi dalam 3. Ada yang berdasarkan sumber bunyi, berdasarkan cara memainkan, lalu berdasarkan fungsi. Nah, yang kita punya di sini ruangan musik ini ada kajon. Kajon itu dia kalau berdasarkan fungsi dia alat musik apa? Berdasarkan fungsinya. Dia ini kajon ya. Ada kajon, lalu ada apa lagi? Gendang. Nah, ini gendang. Nah, supaya kamu bisa lihat memang ya. Yang ini terlalu panjang, ambil yang bulat saja. Nah, ini. Ini kajon. Harusnya bacanya kahon, ya, disebut kahon. Nah, ini alat musik berdasarkan fungsi alat musik apa? Ritmis. Ini? Ritmis juga ya? Oke, ritmis juga. Kalau berdasarkan sumber bunyi, gendang ini alat musik apa? Membranofon ya, membranofon dari kulit selaput. Nah, ada sulingnya, saya lupa di mana. Kalau suling itu berdasarkan cara memainkan di tiup. Berdasarkan sumber bunyi, aerofon atau diafon? Suling. Aerofon ya. Nah, suling itu aerofon. Nah, kalau berdasarkan fungsi, melodis, ritmis atau harmonis? Dia tuh hanya mainkan satu nada saja. Dia harusnya di melodis. Dia oke, lalu ada ukulele di mana? Oh ya, Irgi coba ambil ukulele itu. Ya. Ini alat musik kalau berdasarkan sumber bunyi, kordofon ya. Nah, kalau berdasarkan cara memainkan, petik. Kalau berdasarkan fungsi, melodis atau harmonis? Harmonis. Oke. Baik. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami tentang ragam alat musik, kita akan nonton satu video pertunjukan musik. Kita akan saksikan satu video pertunjukan musik. Nanti kalian diminta untuk menganalisis jenis alat musiknya. Jadi seperti ini tadi, nama alat musiknya, alat musik yang dipakai di dalam pertunjukan itu. Nama alat musiknya, lalu berdasarkan sumber bunyi, masuk alat musik apa. Berdasarkan cara memainkan, alat musik apa. Lalu berdasarkan fungsi, dia masuk alat musik apa. Oke? Mari kita saksikan ini lagu pertunjukan musik. Ini lagu Perahu Kertas. Siapa yang tahu lagu Perahu Kertas? Ada yang tahu? Sorry ya. Sorry. Ada yang tahu lagu Perahu Kertas? Tahu? Tahu refnya? Refnya bagaimana? Oh ya, oke. Ini dibawakan oleh Trinity Youth Symphony Orchestra featuring Pepita Salim. Oke. Sekarang saya minta kalian perhatikan baik-baik videonya, lalu kamu catat semua alat musik yang dipakai di dalam ini. Mulai dari yang pertama, apa? Apa? Rebana itu tadi kan di
Harpa ya. Oke. Nah, sekarang mari kita saksikan video ini ya. Kalian nanti langsung di bagian LKPD yang bagian bawahnya itu kalian langsung catat semua jenis alat musik, lalu berdasarkan sumber bunyi, masuk yang mana, cara memainkan dengan fungsinya. Oke. Terus ya. Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta Selain melihat alat ini, tapi kamu dengar juga bunyinya. kata-kata yang sedikit hilang, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkan betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati, kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita. Dengar juga bunyinya. Sendiri berdua ku bisa percaya. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan padamu menemukanmu. Kalau kamu lihat alat musik yang kamu tidak tahu nama, bisa cari cari di internet ya. Bahagia kau telah terlahir di dunia.
kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan padaku, dengan padaku, dengan padaku, menemukanmu. Dito. Ini tahu ya? Ada bunyi yang paling terakhir, tahu? Kelompok 1 ada berapa alat musik yang dicatat? Ada 8. Kelompok 2? 8 juga. Kelompok 3? Ada 9. Oke. Coba dari mau tambah lagi video lain atau pas? Mau tambah lagi satu video lagi? Mana-mana saja. Tambah satu lagi ya. Oh, sabar. Kita lihat yang ini dulu. Kelompok 1 tadi ada berapa alat musik? 8. Yang pertama harpa. Lalu itu dia masuk alat musik apa? Kalau sumber suaranya kordofon. Sumber suaranya kordofon. Oh ya, sorry. Silakan selesaikan dulu. Tadi kamu dengar ada drum tidak? Ada atau tidak? Ada. Kelompok 1 8, kelompok 2 9. Saxophone, recorder, suling, clarinet, drum, piano, oke. Kelompok 3 punya ada berapa alat? 7, oke. Sekarang kalian sambil kerja, saya sambil putar ulang satu kali ya, supaya kamu bisa lihat lagi lebih baik. Lagunya siapa ini? Original song.
Siapa nih? Tahu Dewi Lestari? Dewi Lestari itu penulis lagu, penyanyi sekaligus penulis novel. Nah, Dewi Lestari ya. Tadi ada bunyi teng teng apa? Silakan ditulis. Ini bunyi apa yang tinggi? Saksofon. Yang ini tadi ya. Apa? Silakan ditulis dulu ya. Sambil kamu dengar dia punya karakter bunyinya. Misalnya kalau bunyi piano itu dia karakternya bagaimana, dia punya, kalau bunyi violin karakternya seperti apa. Ada bunyi macam bunyi botol kecil, teng 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 teng. Ya bunyinya hampir seperti ini. Ya hampir seperti ini. Kalau ini piano. Tapi ada yang seperti ini. Melintang. Silakan cari ya. Yang ini dua tahu? Ini dua nih. Trompet juga. Ini. Ini? Yang besar ya. Barusan ada bunyi drum. Ini. Masih ada bunyi. Ya, ini juga. Lalu ada bunyi yang ini. Hampir mirip seperti ini.
Yang ini tadi sudah tahu ya? Ah, ada di belakang tadi itu dua. Ini juga. Ah. Bahagia kalau terlahir di dunia dan kaya di antara miliar Ini juga lihat. Ah. manusia yang bisa berpadaku. Ini bisa ulang ini. Tapi kamu sempat lihat tadi ya? Dia hanya begini saja. Ah, ini ada bunyi teng terdesak teng terdesak. Ah. Ya, itu juga. Yang ini. Ah, ini kamu bisa lihat cukup jelas ya. Kamu tulis saja yang kamu tangkap ya. Sudah semua? Sudah? Lagi fungsi? Oke. Silakan. Ah, tinggal berdasarkan fungsi. Tinggal yang fungsi ya. Oke.
Xilofon. Sudah, kelompok 2 punya sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, tinggal kelompok 2 dan kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Berarti sudah selesai semua ya? Oh, kelompok 1 belum? Nah, sudah. Baik, kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 ada berapa jenis alat musik yang 12? Oke, yang pertama harpa. Nah, dia tuh sumber bunyinya chordophone. Oke, cara memainkan dipetik, terus fungsi harmonis. Berdasarkan fungsi dia masuk alat musik harmonis. Kelompok 2 juga ada tulis harpa? Ada. Kelompok 1? Ada juga. Oke. Yang sama ya, sama. Sama. Kelompok yang berikutnya apa? Biola, oke. Sumber suaranya? Chordophone, oke, dari dawai. Cara memainkan di gesek berdasarkan fungsi melodis. Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 alat musik apa selain yang sudah disebutkan tadi? Trompet. Nah, sumber bunyinya masuk alat musik aerofon dari udara. Cara memainkan tiup berdasarkan fungsi melodis. Benar ya? Kelompok 3 sama dengan kelompok 1 juga? Trompet. Nah, sama itu aerofon juga. Aerofon ditiup sambil ditekan. Oh ya. Tapi pada dasarnya dia ditiup ya. Oke, selain trompet apalagi kelompok 2? Piano. Nah, dia berdasarkan sumber bunyi masuk di mana? Chordophone atau elektrofon? Nah, dia harusnya tadi piano elektrik ya, keyboard. Elektrofon ya, cara memainkan ditekan. Kelompok 1 sama? Sama. Sumber berdasarkan fungsinya harmonis ya. Oke. Coba kelompok 1 selain itu apa lagi masih ada? Double bass. Double bass yang mana tuh? Yang besar. Oh ya. Nah, dia tuh bisa disebut double bass, bisa juga disebut kontrabas juga bisa. Lalu sumber bunyinya masuk chordophone ya. Oke, chordophone. Cara mainnya digesek. Fungsi musik harmonis. Oke. Sama dengan kelompok 3? Sama. Apalagi selain itu? Yang kelompok 1 punya? Simbal. Nah, sumber bunyinya videophone. Oke. Cara memainkan? Dipukul. Fungsi? Ritmis ya. Oke, yang menjaga tempo atau ritme. Sudah berapa tadi? 6 ya? Oke, masih ada lagi kelompok 1? Kelompok mana? Kelompok 3? Xilofon. Oke, xilofon. Sumber bunyinya masuk mana? Telepon, cara memainkan? Pukul. Fungsi? Melodis. Oke. Apa lagi? Kelompok 1, belira. Ada belira tadi?
Ah, Oke. Sumber bunyinya diafon. Cara memainkan dipukul, terus fungsi melodis. Oke, masih ada kelompok lain nih, kelompok 2 masih ada? Walter horn. Walter horn. Horn, alat musik horn. Itu sumber bunyinya aerofon ya. Horn. Oke. Lalu cara memainkan tiup dan ditekan. Dia masuk dalam alat fungsi melodis. Oke. Masih ada lagi? Triangle. Triangle itu masuk sumber bunyinya videophone. Oke. Terus dipukul. Terus fungsi ritmis ya. Oke. Masih ada lagi? Trombon. Oke. Trombon itu sumber suaranya aerofon. Lalu cara memainkan ditiup, fungsi melodis. Oke, masih ada lagi? Ada tuba. Oh ya, oke. Tuba tadi apa? Sumber suara aerofon juga. Memainkan tiup, fungsi melodis. Masih ada lagi? Habis. Sudah selesai. Ada satu yang bunyi tadi dia juga masuk di alat musik ritmis. Yang dia bagian ku bahagia. Dia modelnya hampir macam drum tapi dia besar begini. Drum bass. Namanya timpani. Timpani itu timpani ya. Nanti dia pukul, dia tuh bagian untuk misalnya kalau mau masuk ref, mau masuk chorus, itu dia nanti dengan simbal jalan. Jadi ada simbal, ada timpani juga. Oke. Itu tadi kita sudah lihat jenis alat musik, ada yang berdasarkan sumber bunyi, fungsi, cara memainkan. Sumber bunyi, cara memainkan, dan fungsi ya. Baik. Sekarang saya ingin kalian berdiskusi di dalam kelompok bagaimana mereka memadukan setiap alat musik itu dengan masing-masing karakter tadi sehingga jadi satu pertunjukan yang bagus. Bagaimana mereka memadukan masing-masing alat musik yang ada itu sehingga jadi satu orkestra, jadi satu pertunjukan yang bagus. Oke, silakan. Kalian boleh diskusi di dalam kelompok. Dari semua jenis alat musik yang kalian sudah sebutkan tadi itu, bagaimana mereka memadukan itu sehingga jadi satu pertunjukan yang bagus. Ya, bagaimana mereka memadukan semua instrumen itu bisa bekerja sama, baik yang dipetik, instrumen tiup, instrumen pukul, yang ritmis, yang harmonis. Ada kelompok yang sudah bisa menjawab?
Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah? Kelompok 1, oke, dari kelompok 1. Partitur. Oke. Oke, dari kelompok 1 tadi mereka pertama tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Yang pertama itu mereka membuat merancang partitur atau istilah musiknya itu membuat aransemen ya. Nah, mereka mengaransemen. Lagu aslinya itu tidak seperti ini. Nah, ini bukan lagu asli yang rekaman ya, yang seperti di rekaman. Dia tidak seperti ini, tapi di aransemen ulang, dibuat partitur ulang. Nah, misalnya yang pianonya jalurnya sekian, harpa seperti ini, nanti timpani, simbal nanti masuk bagian ini. Nah, aransemen buat ulang partitur. Lalu yang kedua tadi apa? Konduktor. Ada seorang konduktor yang memandu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2? Oke, Yano tadi bilang diperlukan apa tadi? Diperlukan disiplin, lalu apa lagi? Koordinasi, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip musik. Oke, misalnya ada yang bisa kasih contoh. Kelompok 2 bisa kasih contoh. Contohnya bagaimana? Disiplin, koordinasi, oke. Nah, oke, berlatih disiplin ya. Nah, lalu apa lagi? Ada apa tadi? Koordinasi ya. Koordinasi, koordinir. Oh ya, mengkoordinasi semua. Oke. Ada pelatih ya, semacam pelatih boleh. Disiplin, koordinasi, oke. Pemahaman musik ya. Ada pemahaman musik yang mendalam. Nah, dia harus tahu bagian ini nadanya kemana, chordnya di mana. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3? Harus komunikasi antara musisi. Oke. Membuat kesepakatan tentang genre, gaya, Buat kesepakatan. Boleh. dan kreativitas. Nah, kreativitas harus terbuka, menerima segala macam ide. Oke. Kolaborasi yang efektif. Kolaborasi yang efektif. Oke, masih ada lagi? Melakukan Latihan dan persiapan. Ya. Jadi tadi itu yang kalian nonton itu kan ada banyak sekali jenis alat musik yang dipakai dalam pertunjukannya. Nah, dan itu butuh kerjasama, butuh tadi yang kelompok 1 bilang konduktor harus ini, aransemennya harus bagus, harus sesuai dengan porsi. Jadi butuh ketelitian juga untuk memperhatikan semua detail-detail. Kapan misalnya simbal itu kan tidak semua bagian dia masuk. Nah, jadi dia hanya masuk saja hanya bagian misalnya mau masuk chorus, oke. Nah, untuk menaikkan mood penonton. Atau juga timpani, tidak semua bagian dia masuk. Lalu misalnya bagian
baitnya, oh ini hanya kita cukup pakai musik apa saja. Tadi yang kalian lihat tadi bait pertama tadi hanya pakai musik apa saja. Perahu kertas, da, 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 da. Tadi hanya pakai piano saja, ya. Piano dan harpa. Lalu nanti ada bagian tertentu yang, oh bagian ini trompetnya masuk. Jadi semua itu dipadukan harus dengan sesuai dengan porsi. Kalau kami misalnya kalau kami mau ada mengiringi satu acara di luar itu biasanya hal yang paling susah untuk ditekan oleh para pemain musik, para penyanyi itu adalah ego. Jadi masing-masing orang itu selalu berusaha untuk maunya saya menonjol. Maunya saya punya alat musik ini harus lebih besar, harus lebih ini. Padahal waktu didengar nanti itu dia tidak seimbang karena dia terlalu menonjol. Jadi atau penyanyi dia mau berimprovisasi suka hati sampai itu juga mempengaruhi. Tadi kamu lihat penyanyi tadi bagaimana? Penyanyi pas, Ah, tidak berlebihan ya. Jadi dia sesuai dengan dia punya eh, dengan dia punya porsinya, tidak mengambil orang punya bagian atau tidak meninggalkan apa yang jadi dia punya tanggung jawab. Juga masing-masing tadi semua pemain orkestra tadi itu kan mereka semua bermain pada jalur mereka pada porsinya masing-masing, tidak berlebihan. Jadi hal yang paling susah untuk kalau kita buat pertunjukan itu bagaimana kita menekan kita punya ego. Oke, eh, kita sudah mulai tadi kita sudah mempelajari dua bagian ya. Eh, yang pertama itu hakikat bunyi dan musik, juga nada, bunyi, nada dan musik. Yang kedua itu kita mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi, lalu berdasarkan cara memainkan dan berdasarkan fungsi. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kamu, saya kasih kamu satu pertanyaan refleksi. Dari pelajaran hari ini, apa hal baru yang kalian sudah dapatkan? Nah, saya ingin masing-masing orang menjawab satu kalimat singkat ya. Nah, silakan berpikir dan merenung lalu masing-masing kita memberikan jawaban kita ya. Dari pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini. Ya, waktu kalian berpikir itu 1 menit ya dari sekarang. Sudah? Oke. Masing-masing kita menjawab dengan boleh satu kata, boleh satu kalimat yang pendek ya. Mulai dari Amor. Bisa membedakan, maksudnya jenis alat musik ya, berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan dan musik. Oke, Ria. Apanya yang sama? Hah? Oke, bisa tahu beberapa jenis alat musik.
berdasarkan sumber bunyi, sumber suara, cara memainkan. Oke. Ilga? Kami pembelajaran hari ini, kami alat musik kan belajar cara Wow. Mengenal alat musik baru ya. Ada alat musik baru jadi apa? Salah satunya apa yang baru ya. um, double bass. Double bass. Oh ya, baru tahu. Oke. Terima kasih Elga. Irgi? Pelajaran hari ini Mengetahui alat musik. Oke, Irgi mengetahui alat musik berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan fungsi. Rio? tentang alat musik belum saya tahu. Pelajari alat musik yang belum diketahui. Yang berarti ada alat musik baru ya. Oke. Ini Yano? Membedakan beberapa bunyi dari beberapa alat musik. Nah, bunyi maksudnya membedakan karakter ya. Karakter dari bisa harus bisa bedakan piano dengan biola atau simbal dengan gitar. Nah, oke, terima kasih. Tessa mempelajari hal-hal baru tentang alat musik. Oke. Beatrix oh ya, trompet. Tadi ada beberapa kelompok yang dipertunjukkan tadi ya. Ya, ada trombon, ada tuba. Nah, kita punya di sekolah itu ada yang di kelompok marching band itu ada trompet juga. Ada yang melofon, ada trompet yang tenor, ada juga. Oke. Nordis? Kalau dari saya Pak, nama-nama alat musik yang baru. Ya, baru dalam orkestra kita belajar peran-peran masing-masing. Ada yang konduktor itu yang jadi arah itu perannya masing-masing. Oke. Hal baru itu mempelajari alat musik, lalu ada di dalam pertunjukan itu ada beberapa peran yang berbeda ya. Oke, Atan? Hal yang saya dapatkan hari ini, saya bisa mengetahui beragam alat musik, serta memahami bagaimana cara bermain musik, serta membedakan sumber suara serta fungsi. Oke, mempelajari beragam alat musik ya. Baik. Nah, berarti semuanya hari ini tidak ada hal baru yang tidak ada hal yang hal baru yang tidak dipelajari. Semuanya mempelajari hal-hal yang baru semua ya. Oke, ada sekurang-kurangnya ada hal yang baru yang bisa kalian pelajari hari ini. Uh, dari yang kalian dapat hal baru tadi, kira-kira apa yang menurut kamu masih kurang? Nulis? Pas. Luar biasa. Apa yang harus ada? Pasti ada. Bukan harus ada, tapi pasti ada ya. Apa yang masih kurang yang mau dipelajari lagi? Mengetahui lebih dalam lagi alat musik tadi. Oke. Tadi itu kebanyakan nulis. Kita pelajari Pak, Oh ya, asal usul dari masing-masing alat musik tadi ya. Misalnya trompet itu dia asal usulnya dari mana dan sebagainya. Oke, Elga? Oh ya, bisa yang harapannya bisa praktik alat musik
Oke, bagus. Ya, kita di sini ada konga, ada kahon, yang musik ritmis itu ada gendang dua, lamba, bahasa India lamba ya, lamba tuh. Nah, lamba, golamba. Nah, lalu ada juga suling. Sebenarnya ada tamborin juga ya, ada juga tamborin, ada marakas tadi yang kamu lihat di video tadi yang itu juga ada ya. Ya, marakas, lalu di sini ada keyboard, ada gitar, gitar ini ada uh, 15, totalnya 15 gitar. Ada juga gitar elektrik, ada ukulele, ada itu ada trompet juga itu. Yang itu juga trompet. Gendang, ya. Nanti pada waktunya kita akan mempelajari salah satu alat musik itu ya. Oke, Elga, siapa lagi? Apa lagi yang mau harapan dari yang masih kurang, yang masih akan ingin ditingkatkan lagi? Tadi siapa? Nuldis tadi sudah, Elga sudah, masih ada lagi? Pas. Pas, oke. Baik. Kita sudah melihat sekurang-kurangnya tadi ada dua hal yang kita sudah kita pelajari ya. Berkaitan dengan bunyi, dengan nada, lalu dengan musik, itu saya kira kalian semua sudah bisa menangkap perbedaannya ya. Apa yang membedakan bunyi, karakteristiknya seperti apa, kalau nada itu seperti apa, lalu musik seperti apa. Nanti beberapa hal penting yang kita bisa tarik dari pelajaran, bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Tadi sudah ada tadi yang pertama, kamu harus bisa membedakan dengan baik mana yang bunyi, nada dengan musik ya. Nah, kalau bunyi itu kan dia bisa tidak beraturan. Tapi kalau nada pasti dia beraturan dan punya frekuensi. Sementara kalau musik itu dia terdiri atas susunan nada-nada. Lalu alat musik tadi, jenis ragam alat musik. Tadi yang kita saksikan di pertunjukan itu tadi masih pertunjukan alat musik, boleh dikatakan musik modern ya, atau musik barat. Nanti kita akan lihat alat musik alat musik tradisional yang khas Indonesia. Misalnya tadi pertama tadi sasando, angklung, lalu apa lagi? Gambus. Baru-baru di ETMC ada tuh gambus. Gambus, lalu apa lagi? Kecapi. Kecapi itu dari mana? Dari Kalimantan. Oke. Gong, gendang. Lalu ada satu alat musik petik yang dari Kalimantan. Satu lagi. Yang ini. Itu yang panjang, kayu panjang itu. Sape. Ya, namanya sape. Nah. Kalau dari Papua apa? Tifa, ya, tifa. Nah, tifa, lalu apa lagi? Yang gendang Batak punya? Pernah lihat? Tahu, ada yang pernah lihat? Yang gendang biasanya mereka pakai tiga atau empat lalu dipukul. Dia hampir tinggi seperti kita punya gendang ini. Ya, namanya tagading ya. Tagening. Ya, tagening. Lalu ada lagi yang namanya nafiri. Ada saluang juga ada. Nanti kita kalau ada waktu kita akan melihat lagi di pertemuan selanjutnya tentang ragam alat musik tradisi Indonesia. Baik, kita hampir sampai di penghujung pelajaran hari ini tentang
hakikat bunyi musik. Harapan saya mudah-mudahan kalian bisa mengingat ini dengan tidak semuanya tapi dengan cukup baik ya. Supaya ketika kamu sudah tahu, oh saya mau belajar misalnya gitar, saya sudah tahu ini alat musik ini dia termasuk alat musik ordophone. Lalu sumber bunyinya dari dawai. Nanti dimainkan dengan cara di Oke. Sebagai penutup, sebelum doa, saya ingin ada dari antara kita yang mau menyanyi atau memainkan salah satu alat musik yang ada di ruangan ini. Siapa? Atan? Oke, Atan main gitar? Bisa? Atan bisa main lagu apa? Siapa? Hah? Atan bisa main? Oh, ini sudah, coba. Sini sudah Atan. Ini sudah. Amor, kau bisa main keyboard? Ya, silakan. Lagu apa? Oke, sekali lagi. Saya akan melayani Atan dengan taruh di sini. Ini sudah macam di kafe-kafe ini Atan. Ya, silakan. saja masih punya kesempatan yang sama atas semua yang terjadi Irgi. berulang lagi, tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Mungkin saja bisa memberiku satu kali lagi, seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi. Masih tertunda dan belum semua ku katakan. Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan. Isi hatiku yang perlu sampaikan. Oke, sudah? Oke, terima kasih Atan ya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Minta satu orang nulis, oke. Untuk kelas. Dengan doa ini, pelajaran kami bagi kami, doa ini
kepada Tuhan. Amin. Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu.